Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersekutu di dalam Tuhan. Kita naikkan syukur kita lewat pujian penyembahan kita buat Tuhan. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Hari yang Tuhan beri buat setiap kami anak-anak-Mu. Untuk kami boleh kembali masuk di dalam hadirat-Mu. Untuk kami boleh lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Bawa kami lebih lagi masuk Tuhan. Di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu memberikan kami terobosan demi terobosan. Hadirat-Mu memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami menang bersama dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu. Kau segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihi kami Yesus. Dan Kau segalanya dalam hidup kami. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang
Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Biar kami terus memandang-Mu Tuhan selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari jemaat Tuhan kita sembah Tuhan saat ini. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah kekuatan dalam hidup kami Yesus. Kaulah perlindungan kami Tuhan.
Biar kami terus memandang-Mu Yesus. Biar kami terus berseru akan nama-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Karena Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kau Allah Immanuel dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan saat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu Yesus. Karena Engkau ajaib bagi hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, haleluya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sebab Yesus ajaib. Sebab Yesus ajaib. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan.
orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib dalam hidup kami. Kaulah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu yang terus memperbaharui hidup kami dan memberikan kekuatan atas kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa ada atas kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, oh, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, oh, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Salam Jemaat GPI Pondok Indah yang saya kasihi, Tuhan berkati, salam damai sejahtera bagi semua. Kita akan masuk ke dalam doa. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami di dalam surga, atas semua kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang telah melingkupi kami sejak hari penyelamatan hingga pada hari ini. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau yang telah menebus kami ketika kami di dalam dosa. Engkau melepaskan kami dari jerat, dari maut dan dari kematian. Terima kasih Tuhan untuk setiap belas kasihan-Mu, untuk setiap kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang begitu limpah atas kami semua. Jika hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan isi hati-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau akan tuntun setiap kami di dalam Roh-Mu yang kudus, supaya kami Tuhan dapat mendengar apa yang menjadi tuntunan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan siaran ini di rumah-rumah. Biarlah Tuhan juga melawat mereka dan Roh Allah bekerja atas mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita hari ini akan membahas dengan topik mewaspadai kemerosotan rohani. Saya memberi judul ini mungkin judul yang kurang enak didengar Bapak Ibu, tetapi Gembala Sidang kita mengatakan supaya kita jangan ragu untuk memperkatakan suatu kebenaran. Dan judul mewaspadai kemerosotan rohani menjadi penting untuk hari-hari ini, ketika kita sudah sekian bulan mengalami masa-masa pandemi. Kita perlu terus mewaspadai keadaan kerohanian kita, karena mewaspadai kemerosotan rohani itu menjadi penting. Sebab ketika sudah memasuki fase kejatuhan rohani, sudah lebih sulit lagi memulihkannya, apalagi sampai kematian rohani. Sebab firman Tuhan mengatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Itu saya baca dari Ibrani 6 ayat 4-6 ya. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, kemerosotan rohani, kematian rohani, dan bahkan kemudian murtad digambarkan seperti benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu dan benih yang jatuh ke semak duri. Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Benih itu sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Kisah ini kita bisa jumpai dalam Lukas 8 ayat 6-7. Perumpamaan tentang seorang penabur benih ini. Dua hal yang akan saya lihat dalam kesempatan ini, yaitu benih yang jatuh ke atas tanah yang berbatu-batu. Dia hanya tumbuh sebentar karena tidak mendapat air kemudian mati. Lalu satu benih yang jatuh di antara semak duri, dan semak duri dan benih itu tumbuh bersama-sama sampai akhirnya semak duri itu menghimpit pertumbuhan dari benih itu. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang setelah mendengar firman
menerimanya dengan gembira. Tetapi setelah mereka itu tidak berakar, mereka percaya hanya sebentar saja, percayanya hanya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Itu yang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu yang kedua, benih yang jatuh di antara semak duri. Orang adalah orang yang mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Mereka bertumbuh sekian lama, sempat bertumbuh, tidak seperti tadi benih yang jatuh di antara tanah yang berbatu-batu. Dia hanya sebentar saja, ya, lalu mati. Kalau ini sempat bertumbuh, ya. Tetapi akhirnya kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, salah satu dari itu menyebabkan mereka akhirnya tidak bisa menghasilkan buah. Mereka terhimpit oleh semak duri itu. Benih yang jatuh ke tanah berbatu-batu, gambaran iman orang yang hanya percaya sebentar saja, dan ketika pencobaan datang mereka murtad. Namun benih yang jatuh di tengah semak duri itu berbeda, sebab mereka sempat bertumbuh dan percaya, dan tidak sebentar. Namun ketika mereka terhimpit kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, mereka tidak bisa bertumbuh dan akhirnya juga mati. Kemerosotan rohani dapat terjadi karena kondisi kemiskinan dan penderitaan, tetapi juga dalam keadaan kelimpahan dan kemakmuran bisa terjadi kemerosotan rohani. Sehingga Agur bin Yaqi dalam kitab Amsal, dia menulis demikian. Amsal 30 ayat 7-9. Dua hal ini aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal ini seakan-akan mengatakan jangan sampai dia jatuh ke dalam kemiskinan, tapi juga jangan sampai dia jatuh dalam kekayaan yang berlebihan sampai dia melupakan Tuhan. Oleh karena itu tadi saya katakan, kemerosotan rohani itu tidak hanya terjadi pada keadaan kemiskinan dan penderitaan, tapi dalam kelimpahan dan kemakmuran, kemerosotan rohani juga bisa terjadi. Kita akan melihat kisah dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-10. Kita akan melihat kisah ini, seorang raja yang penuh hikmat, penuh kekayaan, dan penuh kebesaran. Kita baca kitab Raja-Raja pasal 11 ayat 1-10. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Allah. Seperti Daud ayahnya, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati
mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejian sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kekejian sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ayat 10, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Kisah ini menceritakan tentang akhir dari pemerintahan Raja Salomo. Nanti kita akan melihat bagaimana kemerosotan itu terjadi, walau kondisi Raja Salomo sendiri secara jasmani baik-baik saja. Dia kaya, berkelimpahan, memiliki hikmat pengetahuan yang luar biasa, sehingga banyak orang-orang dari seluruh dunia datang hanya untuk mendengarkan dia berbicara. Sedang situasi kerajaan memiliki perlindungan yang kuat, ya, aman, tidak ada perang, dan keadaan semua makmur, ya. Semua baik-baik saja. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 bahwa Raja Salomo itu adalah raja yang paling berhikmat dan paling kaya pada saat itu, ya, luar biasa. Nah, perikop ini diawali dengan penegasan bahwa Salomo banyak mencintai perempuan asing. Tadi kita sudah baca di dalam ayat yang pertama dari Fatsal 11, ya. Diawali dengan penegasan bahwa Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ada 2 hal, satu banyak perempuan, kedua asing. Dan yang terutama yang ditekankan adalah asingnya itu, ya. Nah, selain dia juga menjadi menantu dari Firaun, ya. Dalam kitab Raja-Raja kita tahu bahwa Salomo muda itu sudah menjadi menantu Firaun sebelum dia menjadi besar dan berkuasa seperti saat ini dalam kisah Patsal 11 ini. Bahkan sudah menjadi menantu Firaun sebelum Tuhan menampakkan diri 2 kali kepada Salomo, ya. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, Tuhan sudah menyampaikan peringatan kepada Salomo mengenai larangan-larangan Tuhan, yaitu tentang menikahi perempuan dari bangsa lain, bukan dari bangsanya sendiri, tapi dari bangsa yang asing, ya, dari orang asing. Kenapa Tuhan melarang itu? Sebenarnya alasannya tadi kita sudah jelas ketika membaca dalam ayat di Patsal 11 itu, supaya hatinya nanti terpaut kepada sembahan-sesembahan, Baal-Baal, berhala-berhala orang-orang asing itu. Tujuannya itu bukan masalah ras dengan orang asing, bukan, tetapi masalah keyakinan. Mereka akan terpengaruh. Oleh karena itu Tuhan melarang umat pilihan Tuhan, bahkan Raja Salomo pada saat itu, untuk tidak bergaul dengan mereka, apalagi mengambil sebagai istrinya, ya. Nah, kita memang menyadari bahwa penguasa pada zaman itu sangat lazim untuk mempererat hubungan dengan negeri lain, atau untuk dengan pertimbangan keamanan mereka menikahi putri-putri bangsa dari negeri-negeri lain, atau persembahan-persembahan anak-anak bangsawan dari negeri lain, ya. Tentu ini menjadi salah satu pertimbangan Salomo dalam rangka untuk mengukuhkan kerajaannya dengan cara menikahi banyak istri dan selir dari bangsa-bangsa lain, dari kerajaan-kerajaan lain. Padahal kalau kita melihat janji Tuhan kepada Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16,
bahwa Tuhan menjanjikan akan mengokohkan kerajaan Israel, ya. Kita lihat dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahtanya, kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kau jauhkan dari hadapanmu, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itulah janji Allah kepada Daud tentang kerajaan yang nanti akan dipimpin oleh anaknya, itu Salomo. Ya. Sudah ada janji Tuhan itu. Untuk apa lagi Salomo mengupayakan cara-cara dunia dengan mengawini, dengan menerima persembahan-persembahan istri atau selir dari bangsa-bangsa lain. Sehingga kalau alasannya untuk mengokohkan kerajaannya, pertimbangan sebagai perkawinan politik, ya sebenarnya sedikit dia tidak mempercayai janji Tuhan ini, tidak sepenuhnya bersandar kepada janji Tuhan, ya. Meskipun dikatakan Salomo itu mengasihi Tuhan dan hidup menurut ketetapan ayahnya Daud, namun tidak sepenuhnya percaya dan mentaati firman Tuhan. Ini satu hal yang perlu kita catat. Pertama, kemerosotan rohani itu ketika dia mulai mengabaikan janji Tuhan. Ya. Di era kerajaan Israel yang sedang berjaya, selain pertimbangan politik untuk menikahi banyak wanita yang dipersembahkan negeri-negeri lain, tentu Salomo memang menyukai banyak wanita. Jadi bukan hanya perkawinan politik, memang Salomo juga suka, ya. Dan dia abai, dia mengabaikan rambu-rambu yang diberikan oleh firman Tuhan. Ini titik awalnya ketika orang mulai kemerosotan rohani terjadi, ketika dia mengabaikan janji-janji firman Tuhan atau mulai menyepelekan perintah-perintah Tuhan. Apakah Tuhan tidak memperingatkan kepada Salomo? Oh, 2 kali Tuhan memperingatkan Salomo. Dalam firman-Nya 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Di sini yang ditekankan mengenai mengikuti segala ketetapan dan perintahku, kata Tuhan. Ya. Peringatan kedua, dalam penglihatan kedua, Tuhan memperingatkan kembali. Ya. Jadi peringatan itu yang kedua, Tuhan memperlihatkan diri kepada Salomo dan kasih peringatan lagi. Nah, peringatan kali ini sudah mencantumkan ancamannya. Kalau peringatan yang pertama belum dibilang ancamannya. Di peringatan kedua dikatakan ancamannya. 1 Raja-Raja 9. 1 Raja-Raja 9 ayat 4 sampai 7. Ya. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dengan berkata keturunanmu takkan terputus dan dari tahta kerajaan Israel. Ya.
Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 7, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Ini ancaman hukumannya. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Jadi 2 kali Tuhan memperingatkan Salomo, dan kali kedua ancaman hukumannya sudah mulai dicantumkan. Apakah hanya itu kelalaian Salomo karena dia mencintai, mengawini perempuan-perempuan asing dan dia mengabaikan peringatan Tuhan? Tidak, ya. Ada kelalaian lain menyangkut ketentuan Raja Israel, ya. Firman Allah telah mengatur bagaimana seorang Raja Israel itu seperti apa syarat-syaratnya. Sebab Raja Israel ini berbeda dengan Raja dunia pada umumnya di zaman itu. Raja Israel menjalankan sistem pemerintahan teokrasi. Tuhan yang tertinggi, ya. Tuhan yang memerintah. Tuhan sebagai pembuat hukum. Lalu raja posisinya di mana? Raja berperan sebagai wakil Tuhan di hadapan rakyatnya dan berada di bawah hukum-hukum Tuhan. Raja harus tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Ini berbeda dengan raja-raja di dunia pada zaman itu. Raja di dunia posisinya di atas hukum, dan raja justru dia yang membuat hukum. Tetapi Raja Israel, dia harus tunduk kepada hukum-hukum Tuhan, dan hukum Tuhan di atas raja. Hukum tentang raja di dalam Taurat Musa telah mengatur bahwa Raja Israel tidak boleh memelihara banyak kuda, ya. Yang pada zaman itu kuda didatangkan dari Mesir, dan Tuhan tidak mau Israel berhubungan lagi dengan Mesir. Kita bisa melihat di dalam Ulangan 17 ayat 16. Ulangan 17 ayat yang ke-16. Ulangan 17 ayat 16. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Itu ketentuan tentang Raja Israel. Di perikop ini judulnya di dalam Alkitab kita, hukum tentang raja. Dan ayat yang baru saja kita baca menegaskan bahwa raja tidak boleh, ya, yang dipilih Tuhan itu tidak boleh memiliki banyak kuda, ya. Dan jangan sampai mengirim utusannya ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Yang kedua, di dalam Ulangan 17 ayat 17. 17 pasal 17 ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Nah, emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Jadi pertama tadi jangan banyak kuda, kedua emas dan perak jangan dikumpulkan terlalu banyak. Itu syarat untuk seorang Raja Israel, ya. Namun apa yang telah diperbuat oleh Salomo, kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 26. 1 Raja-Raja 10 ayat 26. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota kereta dan dekat raja di Yerusalem, ya. Itu yang terjadi. Justru Salomo kenyataannya itu mengumpulkan banyak kuda, ya. Ini sudah mulai mengabaikan peringatan aturan tentang Raja Israel, ya. Yang kedua, kita bisa melihat dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 28. Kuda-kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe,
Saudagar raja membelinya dari KW dengan harga pasar, ya. Nah, itu tentang masih mengumpulkan kereta. Lalu di dalam ayat 27, raja membuat banyak perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon. Ternyata Salomo mengumpulkan banyak kuda dan mengumpulkan emas dan perak terlalu banyak, mengabaikan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan bagaimana seorang raja Israel harusnya bersikap dan berperilaku di dalam kehidupannya. Dari ini kita bisa melihat bahwa Salomo tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya. Kita terlihat dari perintah-perintah Tuhan yang diabaikan oleh Salomo. Sebab mengasihi Tuhan bermakna memperhatikan perintah-perintahnya. Kemerosotan iman Salomo akhirnya akan terus berlanjut, sebagaimana kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4, dikatakan bahwa Salomo tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan. Berikutnya ayat yang kelima, Salomo mengikuti dewa-dewi asing, sembahan orang Sidon dan Amon. Ayat yang ke-6 dikatakan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kejadian kejatuhan rohani, kejatuhan iman terjadi secara gradual, dan itu timbul ketika Salomo sudah menjadi tua dan ia tidak sepenuh hati lagi kepada Allah, karena hatinya telah dicondongkan kepada allah-allah lain oleh istri-istri asing Salomo. Akibatnya Tuhan murka kepada Salomo yang telah diberikan privilege di mana 2 kali Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jika kita terus membaca Fatsal 11 ayat 14 dan seterusnya, Allah mulai membangkitkan lawan-lawan Salomo sebagai hukuman Tuhan atas dosa Salomo. Maka terjadi malah petaka dan ketidakamanan di dalam kerajaan. Jika selama ini kita melihat bahwa ada keamanan, ada kemakmuran terjadi, bukan karena tentara yang kuat, yang hebat, kuda-kuda dan kereta-kereta yang didatangkan dari Mesir, tapi karena tangan Tuhan yang menahan musuh-musuh Salomo untuk menyerang Salomo. Tapi sekarang setelah Salomo jatuh ke dalam dosa, Tuhan membangkitkan lawan-lawan Salomo. Sebab firman Tuhan mengatakan, celakalah orang-orang yang minta tolong ke Mesir dan mengandalkan kuda-kudanya, tetapi tidak mencari Allah. Itulah yang dilakukan Salomo, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 31 ayat 1-3. Dan bukan hanya itu, kerajaan Israel nantinya setelah Salomo meninggal terpecah menjadi 2, Israel kerajaan utara dan kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Menjadi penting bagi setiap orang percaya untuk selalu peka akan setiap penyimpangan dari firman Tuhan, dan jangan bebal jika ditegur atau dikoreksi oleh firman Allah. Rasul Paulus menasihati Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Amsal 4 ayat 3 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Waspadalah, apakah fokus dan kecenderungan hati kita masih kepada Kristus atau kepada dunia dengan segala persoalannya? Apakah kita masih fokus untuk mentaati perintah-perintahnya, atau kita sudah mulai melakukan kompromi-kompromi dengan dosa? Dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, menyiratkan bahwa kita harus seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang selalu menjaga pelitanya tetap menyala dan selalu siap menyongsong kedatangan sang mempelai. Dalam masa penantian itu, jangan sampai kerohanian kita merosot dan iman kita menjadi lemah.
perjalanan iman kita seperti orang yang lari maraton dan bukan lari sprint. Sehingga kita perlu terus menjaga daya tahan untuk waktu yang lama. Di garis akhir, seorang dinilai berhasil atau gagal. Sehingga Yesus berkata, jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman sebagai sesuatu yang utama yang Yesus cari dari orang-orang percaya di garis akhir. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Di dalam keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan dan menguraikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Roh Allah sendiri yang akan menolong setiap jemaat-Mu dalam memahami makna dari setiap kebenaran firman Allah. Engkau melawat setiap jemaat-Mu di rumah-rumah yang mendengarkan Tuhan siaran ini. Biarlah Tuhan tangan kasih-Mu akan terulur atas mereka. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu. Kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Perlindungan-Mu yang ajaib melingkupi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, mari Bapak Ibu, kita mau menutup ibadah online kita pagi hari ini dengan doa syafaat. Bapak, terima kasih Tuhan buat pengurapan, buat hadirat-Mu, buat lawatan Allah yang kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena tuntunan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Bapak Pendeta Hartokan ya Tuhan, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, pakai dia dengan dahsyat lagi, lebih lagi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, untuk menyampaikan kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ya Rabataka Syikia Rabaraba, kami berdoa ya Tuhan, setiap apa yang dikerjakan hamba-Mu, Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Lia dan kedua anaknya, Engkau yang memberkati dan mengurapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan,
Gembala cabang kami GBI Pondok Indah sekaligus sebagai Karayon 1A, Bapak James Selo Pranoto. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu, pakai lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib menyertai seluruh pelayanannya. Engkau berkati dia dalam nama Tuhan Yesus, dengan hikmat yang dari Engkau, dengan tuntunan yang dari Engkau. Berikan kekuatan, kesehatan dalam nama Yesus. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan Bu Eliana dan kedua anaknya Jennifer dan Jeremy. Pengurapan-Mu turun atas mereka. Kekuatan, kesehatan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan nyata setiap hidup mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Todaharjo. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, dengan keempat wakilnya ya Tuhan. Berikan unity yang kudus yang dari Engkau, berikan hikmat, tuntunan yang dari Engkau ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang dari Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Rabatakas-syanda, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati bangsa kami, mulai dari Presiden kami Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin ya Tuhan. Pengurapan-Mu turun, hikmat yang dari Engkau turun atas mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan seluruh pemerintahan kami dari tertinggi sampai yang terendah, Engkau yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dari pusat sampai seluruh daerah-daerah, Engkau yang memberkati. Roh takut akan Tuhan turun atas mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami. Kami percaya damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami percaya Tuhan, bangsa ini ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Engkau yang memulihkan Indonesia dalam nama Yesus, dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah-daerah, setiap pulau-pulau, Engkau lawat dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Pentakosta ketiga itu terjadi atas Indonesia. Penuaian yang terbesar dan terakhir itu terjadi atas Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memulihkan setiap generasi ini ya Tuhan, yang cinta sungguh-sungguh, cinta mati-matian akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia pulih, bebas dari COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit ataupun Tuhan yang mengisolasi mandiri di rumah, Engkau Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk dokter-dokter, perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, Engkau berkati ya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk resesi ekonomi global yang melanda Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segera pulih ya Tuhan, bangsa kami Indonesia pulih dari resesi ekonomi global yang terjadi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu, jemaat-Mu GBI Pondok Indah Rayon 1A. Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pagi hari ini, baik yang ibadah online di rumah atau dimanapun. Urapi setiap kami, berkati setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, dari usia lanjut, orang tua, dewasa muda, UGC, anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerja-pekerja-Mu ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Engkau berkati mereka dengan melimpah-limpah, dengan kasih setia-Mu, dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna
Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah online kita dengan doa berkat bersama. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, saya ingin memberikan pengumuman sedikit. Sekiranya Bapak Ibu ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam kul-kul kami yang ada di Pondok Indah. Dan pada saat Bapak Ibu bergabung bersama dengan kami, silakan menyampaikan pokok-pokok doa dan kami akan doakan bersama di dalam setiap kul-kul yang ada di Pondok Indah. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan mulai hari ini, sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai bertemu minggu depan dalam ibadah online. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.